Selamat datang di segmen Pemimpin Perlu Tahu. Aku Tia Muhammad Reza dari pemimpin.id. Melalui segmen ini, aku mau berbagi insight tentang kepemimpinan, mulai dari memimpin diri, memimpin organisasi, hingga memimpin perubahan. Di segmen kali ini, aku lagi mau ngelanjutin sharing tentang insight dari video sebelumnya, yang tentang istirahat dan kelelahan gitu ya. Di video ini kita mau bahas tentang solusi dari kelelahan, yaitu istirahat. Oke, semoga kamu udah nonton ya video sebelumnya biar relate. Tapi kalau misalnya kamu belum nonton, kamu boleh cek dulu deh video sebelumnya biar bisa ikutin video hari ini. Gini, kalau kamu sering banget ngerasa tanda-tanda kelelahan dan butuh istirahat, ayo deh coba ambil waktu istirahatmu. Jangan terus nyangkal kalau kamu tuh nggak butuh istirahat dan kamu tuh nggak pernah lelah. Terus tiba-tiba aku berpikir, loh, tiap malam kan aku tidur. Itu kan istirahat. Nggak salah sih. Tidur emang salah satu bentuk istirahat. Tapi ternyata tidur aja nggak cukup. Karena tidur itu jadi hanya salah satu dari sekian banyak istirahat yang kita butuhkan. Nah terus, apa aja dong jenis-jenis istirahat yang harus kita penuhi untuk jaga kesehatan kita? Ini ada satu pemaparan dari sebuah TED Talk. Beliau ini adalah Saundra Dalton Smith. Jadi beliau menjelaskan bahwa istirahat itu sama dengan pemulihan di 7 bidang utama kehidupan. Nah, diantaranya adalah jenis istirahat yang pertama adalah istirahat fisik. Jadi istirahat fisik itu ternyata dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu istirahat pasif dan istirahat aktif. Jadi istirahat pasif itu sebetulnya yang biasa kamu lakukan dengan cara tidur. Baik tidur di malam hari maupun tidur di siang hari. Jadi kalau kita tidur artinya kita sedang melakukan istirahat pasif. Nah kalau istirahat aktif itu artinya istirahat secara restoratif. Misalnya peregangan, yoga, atau pijat gitu misalnya. Nah istirahat aktif ini sebetulnya tujuannya untuk membantu meningkatkan sirkulasi dan fleksibilitas tubuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jenis istirahatnya adalah istirahat mental. Istirahat secara mental itu nggak harus healing-healing, pergi liburan ke suatu tempat, pergi liburan ke Bali gitu misalnya. Nggak. Bisa juga dengan cara meditasi di pagi hari gitu ya sebelum mulai kerja. Atau journaling tiap minggu dengan nulisin apa yang kamu syukuri di minggu tersebut, atau nulisin perasaanmu di minggu tersebut kayak gimana, dan lain sebagainya. Satu lagi yang gampang banget dan bisa ngebantu kamu untuk tidur nyenyak, yaitu puasa gadget 1-2 jam sebelum tidur. Intinya, istirahat mental itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Yang penting, kamu terhindar dari hal-hal negatif yang bisa ganggu kesehatan mentalmu. Yang ketiga, itu istirahat sensorik. Setelah seharian bekerja di depan laptop, terkena terangnya lampu kantor, dan melewati kebisingan jalan yang macet, gak jarang itu tuh bikin kita tuh kepalanya pening gitu. Ini bisa diatasi dengan istirahat sensorik. Bisa dilakukan dengan hal yang sederhana seperti menutup mata selama 1 menit di sela-sela pekerjaan. Terus ada istirahat yang keempat, yaitu istirahat kreatif. Wah asik nih istirahat kreatif ya. Jadi istirahat kreatif ini ternyata penting gitu ya untuk kita yang sehari-hari harus memecahkan masalah atau brainstorming nemuin ide-ide yang baru. Istirahat ini mampu membangkitkan kembali kreativitas yang ada pada diri kita. Salah satu bentuk istirahat ini adalah dengan menikmati keindahan alam. Nonton pertunjukan, bahkan cuma nikmatin taman kecil di belakang rumah kamu pun sebetulnya bisa jadi meningkatkan kreativitas kamu atau mengistirahatkan kreativitas kamu gitu. Tapi istirahat kreatif itu bukan hanya menikmati alam atau seni, tapi bisa juga dengan mengubah ruang kerja jadi comfort space yang bisa menjernihkan pikiranmu, sehingga mudah untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif tentunya. Terus jenis istirahat yang kelima, yaitu istirahat emosional. Jadi istirahat emosional ini, kamu tuh punya ruang dan waktu untuk mengekspresikan perasaanmu sebebas mungkin, dan fokus terhadap emosimu sendiri. Jangan memikirkan kesenangan orang lain terlebih dahulu. Buat kamu yang sering menutupi perasaan, istirahat emosional ini bisa jadi salah satu cara untuk kamu jujur terhadap diri kamu sendiri.
Hal ini bisa diterapkan dengan cara menuliskan emosi yang kamu rasakan gitu ya, atau bercerita kepada orang-orang yang kamu percaya. Tujuannya adalah untuk menenangkan emosi yang kamu rasakan dan memvalidasi bahwa semua emosi itu tidak ada yang salah. Kamu juga manusia, kamu punya hak untuk menangis, mengeluh, mengekspresikan emosi untuk diri kamu sendiri. Terus jenis istirahat yang selanjutnya yaitu istirahat yang keenam ya, istirahat sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, tentunya kita tuh membutuhkan interaksi dengan sesama. Tapi sadar nggak sih, ketemu sama orang itu menguras tenaga ternyata. Apalagi buat kamu yang introvert. Ngaku deh, kalau habis ketemu orang banyak pasti ada rasa lelah gitu ya. Nah, artinya kamu tuh butuh nge-charge social energy kamu dengan cara me time. Jadi melakukan kegiatan yang kamu suka, berinteraksi dengan orang-orang yang bikin kamu nyaman, membangun hubungan dengan orang-orang yang memberimu dukungan emosi, dan lain sebagainya. Istirahat sosial juga bisa kamu lakukan dengan membatasi interaksi secara virtual, seperti mengubah status kamu jadi do not disturb, atau mematikan notifikasi chat, atau bisa juga dengan hiatus dari media sosial seperti Instagram, Twitter, ataupun TikTok. Selain keenam jenis istirahat yang sudah disebutkan tadi, istirahat spiritual juga dibutuhkan untuk membuat jiwa kita tuh terhubung dengan hal-hal yang melampaui fisik dan mental kita. Sehingga kita bisa merasakan adanya keselarasan antara diri dan tujuan hidup kita. Istirahat spiritual juga bisa kamu lakukan dengan berdoa, memperbaiki ibadah agar lebih khusyuk, atau mengikuti komunitas keagamaan yang bisa memperkuat keimanan kamu. Gimana? Udah tahu kan tadi jenis-jenis istirahat yang bisa kamu lakukan? Nah, sekarang kamu tinggal pilih mau mulai istirahat dari mana, biar kamu bisa istirahat seutuhnya. Balik lagi kalau berkaca ke model kepemimpinan dari pemimpin.id, salah satu ciri pemimpin yang baik adalah dia yang punya self-awareness yang tinggi. Jadi dia tahu sampai sejauh mana kemampuan dan batasan dirinya, tahu kapan harus istirahat, tahu kapan harus ngegaspol, dan tahu kapan harus ngerem dikit-dikit. Itulah self-awareness gitu, kesadaran terhadap diri. Biar kita bisa jadi pemimpin yang ideal, kita mulai dari memimpin diri sendiri. Nah, kamu mau mulai istirahat dari mana? Coba deh cerita di kolom komentar. Biar nanti siapa tahu dapat temen istirahat bareng gitu ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Tia, pamit undur diri dan sampai jumpa di video Pemimpin Perlu Tahu selanjutnya.